Kalau kalian tahu, aku itu dulu orangnya malas banget, sangat-sangat malas apalagi dalam hal belajar. SD, SMP, SMA, aku tuh sangat iri sama orang-orang, sama teman-temanku yang ranking 1, 2, 3, yang mereka itu kok bisa rajin dalam belajarnya dan juga dia itu semangat dalam belajarnya tuh aku tuh iri banget, aku tuh bingung banget kenapa mereka bisa seperti itu. Dan mulai akhir ini, beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu aku mulai merasakan nikmatnya belajar dan di video kali ini aku akan bahas kenapa sih kita itu malas dalam belajar dan di akhir video harapannya kalian yang menonton video ini kalian bisa tahu penyebabnya. Kenapa kalian itu bisa malas dalam belajar dan menghindari hal-hal tersebut sehingga kalian bisa belajar lebih fokus dan juga bisa menghilangkan rasa malas yang ada di diri kalian. Dan kalau kalian sadar, ya malas ini penyakit kita dari dulu kita SD, SMP, SMA, kita itu bawaannya pengennya ke sekolah, ya kita pengen ke sekolah, tapi kita tuh nggak pengen belajar gitu kan. Kita tuh pengennya ke sekolah, main sama teman-teman, apalagi aku SD lagi semangat-semangatnya main. Kita tuh paling seneng kalau misalkan ada guru rapat dan juga ada jam kosong itu senangnya bukan main karena kita bisa ngobrol sama teman, kita bisa main dan padahal kalau diperhatikan itu tuh sangat sangat disayangkan kita melakukan hal tersebut. Yang mana kita bisa seharusnya mengisi waktu kita untuk belajar, tapi waktu kita terbuang sia-sia dan kita tidak bisa mengulangi waktunya kembali. Juga kalian pasti pernah kan kalau misalkan belajar, kalian itu baru setengah jam atau bahkan baru 10 menit, kalian tuh bawaan pengen ya main HP aja terus. Lalu kalian terdistraksi, malah lebih lama scroll sosial media daripada belajar. Dan aku tahu banget kalian tuh pengen banget bisa fokus 3 jam 4 jam belajar tanpa terdistraksi, tapi kalian nggak tahu bagaimana caranya. Maka dari itu kita mulai ke poin yang pertama. Maka itu kalian harus sadar kalau penyebab kita males itu ada dua hal, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal ini yang mudah kita kontrol, faktor eksternal yang harus kita kontrol lebih lebih lagi daripada internal karena tantangannya lebih lebih berat. Dan juga setelah kita bahas faktor eksternalnya, aku akan juga kasih tahu bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa malasnya dan juga kesimpulan di akhir video. Kita masuk yang pertama, kita masuk ke faktor internal. Alasan pertama dalam faktor internal, kenapa kita itu malas adalah karena kita tidak punya tujuan dalam belajarnya dan juga why kita itu nggak kuat. Kalau aku belajar di sekolah tanpa ulangan yang bukan ulangan sehari-hari, itu akan berbeda rasanya ketika aku belajar ketika ingin menghadapi ulangan. Ya, ketika hari normal, itu aku akan lebih males ketimbang aku ingin menghadapi ulangan. Kenapa? Karena ketika di hari biasa, aku tuh tidak memiliki why yang kuat ataupun alasan yang kuat. Berbeda ketika kita ingin ulangan, ujian nasional, kita ingin ujian tengah semester, kita ingin ujian kenaikan kelas, itu why-nya itu tahu kita. Kita ingin belajar, kita harus semangat belajar. Kenapa? Karena kita harus bisa mengisi ujian yang akan didatangkan kepada kita. Kita harus bisa mendapatkan nilai tertinggi sehingga kita bisa lulus dari sekolah tersebut, supaya kita bisa naik kelas. Kita takut tidak naik kelas, maka kita rajin dan belajar. Why-nya kuat. Contoh lagi, beberapa tahun yang lalu, aku itu seneng banget belajar di internet bagaimana cara membuat konten seperti ini, bagaimana cara membuat konten dari nol, bagaimana cara ngomong depan kamera seperti ini, bagaimana kita bisa menulis skrip konten, bagaimana tantangan ketika kita membuat konten, atau bahkan aku itu lebih semangat juga beberapa tahun yang lalu aku belajar tentang desain, bagaimana prinsip desain yang baik, bagaimana desain yang buruk, dan semisalnya bagaimana UI UX desain juga aku belajar dan ketika aku belajar hal tersebut, semua yang tadi aku katakan, aku tidak males seperti aku di sekolah. Kenapa? Ya karena sesimpel aku memiliki why yang kuat, aku memiliki alasan yang kuat. Aku ingin bisa bagaimana caranya aku bisa posting video, bagaimana aku bisa membuat desain yang menarik. Why-nya tuh kuat. Di saat why kalian kuat, alasan kalian kuat, aku bisa jamin kalian nggak akan lebih males ketimbang kalian tidak memiliki why yang kuat ataupun alasan yang kuat. Maka dari itu kalian harus
punya alasan yang kuat kenapa kalian belajar di bidang tersebut. Kalian ingin belajar videografi, kalian belajar tentang video, dan aku yakin kalian gak akan malas belajar hal tersebut. Itu yang pertama, kalian malas belajar karena kalian tidak memiliki alasan yang kuat kenapa kalian harus belajar hal tersebut. Lalu faktor kedua dari faktor internal yang kalian alami kenapa kalian bisa malas adalah kalian terlalu capek. Ini penting. Ini penting banget. Kenapa? Kalau kalian terlalu capek, kan mau belajar sesemangat apapun itu tidak bisa karena tubuh kalian tidak mampu. Makanya waktu terbaik untuk kalian belajar itu adalah pagi hari. Di saat kalian belajar di pagi hari, tubuh kalian tuh lagi fit-fitnya, energi kalian lagi fullnya, ibarat kalau baterai HP kalian masih 100% di pagi hari. Soalnya aku pernah dulu ketika belajar kuliah, waktu kuliah aku ingat banget, kan ada pagi, siang, sore, malam. Paginya aku ngajar di SD, siangnya aku mulai kuliah sampai malam. Nah, ada perbedaan rasa di diriku, semangat di diriku di saat aku mulai kuliahnya di siang dan juga belajarnya di malam. Beda banget. Di siang itu aku tidak secapek ketika aku malam, yang akhirnya yang malam itu bawaannya udah pengen, ah males banget gue, kayak pengen belajar hal baru tuh males karena udah capek seharian, udah pulang kuliah, tadinya pengen belajar hal baru di kontrakan waktu itu karena udah malam. Jadi bawaannya tuh kayak pengennya scrolling doang, scrolling sosial media, pengen rebahan, nyantai, nggak pengen mengkonsumsi hal-hal yang berat. Itu karena kita sudah kelelahan. Maka dari itu, penting banget buat kita jaga air minum, makan yang teratur, tidur siang yang cukup kalau ada waktunya, dan juga belajar di pagi hari kalau bisa itu lebih baik. Karena energi kalian lagi fit-fitnya, energi kalian lagi enaknya untuk belajar hal baru. Dan otak kita tuh nggak penuh dengan hal-hal yang di sekitar kita yang sudah kita lakukan. Dan juga kalau kalian tahu, seorang penghafal Al-Quran nih, ini beda cerita dikit ya. Seorang penghafal Quran juga lebih baik, waktu terbaik untuk mereka menghafal Al-Quran adalah ketika setelah selesai sholat subuh. Kenapa? Karena otaknya tuh masih kosong, bukan kosong beneran ya, maksudnya aktivitas itu masih 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 belum ada melakukan aktivitas apapun kecuali sholat subuh. Yang mana membuat mereka menghafal Al-Quran tuh lebih nyaman, nggak kepikiran banyak hal di hari itu, masih fresh banget, baterainya masih 100%, dan itulah kenapa penghafal Al-Quran dianjurkan menghafalkan Al-Quran di pagi hari. Itu alasan kedua, dalam faktor internal, kenapa kalian itu malas belajar adalah kalian itu kecapean. Sekarang kita masuk ke faktor eksternalnya ya, kenapa kalian itu malas belajar adalah, yang pertama, lingkungan kalian tidak mendukung. Ini penting banget ya, lingkungan kalian nggak mendukung ini yang membuat kalian malas belajar. Contoh, kita di Indonesia, ketika kita belajar bahasa baru, katakanlah bahasa Inggris. Ketika aku belajar bahasa Inggris, dan aku mencoba mempraktekinnya di depan orang-orang yang ngeledekin aku, "Ih, ngapain sih lu belajar bahasa Inggris? So Inggris banget, udah ge pakai bahasa Indonesia, nggak usah capek-capek, nggak usah so Inggris lu," gitu kan. Kalau lingkungan kita seperti itu, ini akan menurunkan semangat kita dalam belajar hal baru, menurunkan semangat kita dalam belajar bahasa baru, karena kita terus dihujani dengan kritikan-kritikan ataupun ledekan-ledekan seperti itu. Berbeda cerita ketika kita berada di lingkungan yang tepat, di mana kita ketika belajar bahasa baru, belajar bahasa Inggris, tapi lingkungan kita itu mendukung. Ketika kita praktek langsung bahasa Inggris sama teman kita malah disupport dengan dibalas lagi dengan bahasa Inggris. Jadi terjadilah percakapan antara aku dan temanku yang mendukungku, sehingga speakingku itu lebih jelas, listeningku lebih meningkat karena teman aku mendukung. Karena kita tuh mau sama-sama bertumbuh kan, karena lingkungannya baik. Berbeda dengan yang kasus pertama, masalah di kita tuh kayak gitu. Kita mau belajar hal baru, belajar bahasa Jepang. Lalu kita praktekin ngomong bahasa Jepang.
Jangan langsung diteriakin, "Weh, dasar wibu lu, ngapain bahasa Jepang? Udah pergi aja lu sono ke Jepang," gitu kan. Kita bakal diledekin dengan hal tersebut. Kita belajar bahasa Arab, kita langsung praktekin dengan bahasa Arab, lalu lingkungan kita nggak cocok, lingkungan kita meledekin, "Ngapain pakai bahasa Arab? Udah di sini pakai bahasa Indonesia aja," kata mereka yang tidak mendukung kita. Maka dari itu ini penting banget untuk kita memilih ataupun memfilter teman, memfilter siapa aja yang berhak di lingkungan kita, di circle kita, sehingga apa yang kita pelajari itu tidak sia-sia dan bisa kita praktekin di saat itu juga tanpa adanya rasa direndahkan sama teman-teman kita. Itu hal pertama, alasan kenapa kita malas dalam belajar dalam faktor eksternal ya. Lalu hal yang kedua kenapa kita malas belajar adalah distraksi. Nah ini sering banget nih. Soalnya aku juga pernah pernah aku ngerasain aku pengen belajar setengah jam doang kan, setengah jam doang di HP. Lalu tiba-tiba ada notif yang tadinya aku pikir aku bakal belajar 30 menit full tanpa adanya buka sosmed, tapi cuma karena ada notif, aku tuh ke-distract, yang membuat tadi aku berpikir, "Oh, ngecek notif, ah, bentar ah, 5 menit doang." Tapi nggak sampai situ, setelah 5 menit aku malah lanjut scrolling, lanjut buka YouTube, buka IG, TikTok, dan semisalnya, yang buat 30 menit waktu yang aku sisihkan untuk belajar itu hilang, cuma karena ke-distract sama notifikasi tadi. Makanya penting banget buat kita ketika kita belajar kalau coba deh, kita matikan HP kita, kita jauhkan HP kita ataupun laptop kita, lalu kita buka buku kita, itu lebih nyaman ketimbang kita, "Oh, sekarang kan udah nyaman ada e-book." Enggak, beda beda. Ketika kita belajar di buku, itu akan lebih enjoy, kita akan lebih fokus dan juga kita bisa meresapi apa yang ada di buku tersebut karena kita tidak terdistraksi sama teknologi ataupun gadget. Kalian pernah nggak kayak gitu? Coba deh kasih kolom komen ya. Kalau aku simpulkan dari sini, ada 2 tadi kan penyebab kenapa kita malas, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah kita tidak memiliki alasan yang kuat, maka solusinya buat kamu yang ingin lebih rajin dan belajar, kalian temukan alasan kalian dalam belajar, kalian temukan why kalian itu, "Kenapa sih gua harus belajar hal tersebut?" Harus kuat. Lalu yang kedua adalah kalian malas belajar karena kalian terlalu capek. Pastikan kalian istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, sehingga kalian nggak malas lagi dalam belajar. Lalu faktor eksternal, yang pertama tadi kita bahas adalah lingkungan yang tidak mendukung, maka solusinya kalian cari teman yang positif, kalian cari circle yang positif, kalian follow akun-akun di IG yang positif, dan kalian unfollow akun-akun yang membuat kalian ke-distract ataupun membuat kalian tidak berkembang. Lalu faktor yang kedua adalah kalian terdistraksi. Maka solusinya ketika kalian belajar, kalian jauhkan HP kalian matikan notif kalian simpan HP kalian fokus baca buku, ataupun kalian kalau misalkan belajaran di laptop atau di HP, kalian fokus ke satu tab, jangan buka tab yang lain, kalian fokus ke satu hal, kalian matikan notifikasinya juga. Sekian konten kali ini, semoga manfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.